lindungi ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami tidak takut. Moderator jangan ada yang turunin Ya, ya, Bapak dia lagi kami. berdoa, nggak boleh, biarin aja. Tolonglah, dengan room sesat ini hancurkan mereka, hancurkanlah mereka, di Bapak kami. Si Mak Lampir ini hancurkan dia, hancurkan. Cebi. Iya kakak, dengar dulu kakak sayang. Kak, nanti kita kan satu keluarga. Aku gak mau ngomong sama kamu. Udah aku mau ngomong sama kamu. I love you sayangku kakakku. Bang cantik loh dia bang. Rambutnya panjang tergerai bergelombang. Kami tadi sudah video call. Gimana sih? Ih, Masya Allah. Bang, jadi kita pelaminan kita dua bang. Pelaminannya kita dua. Pelaminan kita dua bang. Oh jadi nanti abang sama aku ipar-ipar lah bang. Anak kita sepupuan pokoknya. Anak kita sepupuan bang. Jangan mimpi kok Peo. Mimpi kok dulu Peo. Kayak mana? Janganlah kau halangi cinta kami. Kau enggak, pendeta dari Eropanya siapa kak? Iya ada Bom. pokoknya. Oh, bisa bahasa Inggris dia kak? Bahasa Bugis dia bisanya. Pura Mandre katanya. Pura ni Mandre. Kalau pendeta yang di bawah si Olan pasti bahasa Batak, ya kan, Olan? Dari Eropa. Gitu Nora ya. Dari Kalau Eropa. pendeta ya. Kalau dari Eropa. Siang. Dari Eropa mestinya bisa dong bahasa Inggris. Hadirkan aja Kak Olan. Apa sih? Udah Bang Zumanya pun. Iya, Bang Zumanya pun nggak mau lah. Tunggu yang lain, tunggu. Kenapa Olan? Nggak apa-apa. Dia mau berdiskusi. Mau berdiskusi dengan Bang Zuma dia. Sudah lembut dia Bang Zuma. Dia mau bertanya-tanya tentang Islam kayaknya. Abang lewat telepon aja lah bang. Kalau diskusi sama Olan. Bang Zuma kena peringatan ya. Mana Bang Zuma? Kak. Iya. Dicari. Tadi nggak suka ada Bang Zuma, sekarang ditanya mana? Dicariin nggak tuh? Ini yang benar ini. Cuma ada sih Olan ini. Kabur dia. Malu dia. Tadi ada Bang Zuma. Tadi nggak suka ada Bang Zuma. Nggak suka Bang Zuma dia. kena. Bang Zuma. Kemana Olan? Kok Olan turun sih? Restui lah dulu cintaku pelan. Iya besarin aja berdua. Oke, supaya tidak kena tombak. Mana? Olan naik Olan. Iya lo dicarinya Bang Zuma lo. Bang Zuma turun pula di alamat hati kita. Jaringanku juga kadang nggak bagus ya. Tuh, tadi Kak Olan nyariin Bang Zuma tuh, udah jumpa. Apa sih? Loh, tadi Bang Zumanya turun. Mana Bang Zuma? Kata Kak Olan kan. Tadi kayak mana Kak Olan ini? Tadi nyariin. Itu tuh samping Kak Olan itu tuh. Dia kesini mau bertanya-tanya tentang Islam. Malu-malu kucing Apaan pula sih? Kak Olan ini. Bukan ya, jangan berharap kok kayak gitu kan. Asik, jangan berharap Iyalah. kayak gitu. Enggak, ini tadi Kak Olan katanya mau bawa apa namanya dari Eropa. Pendeta. Yuk, pendeta. Iya kan aku bilang tadi. Tapi kok dekat-dekat komalnya? Udah Kak kau Mak Olan. Lampir, aku nggak mau ngomong sama kau Mak Lampir, diam kau. Coba. Adek lah. Uni ngalah Uni. Nggak, aku cuma mau bilang kalau Kak Olan tuh berdampingan dekat Bang Zuma kayaknya takdir loh. Ya aku tuh nggak punya urusan sama kamu. Udah kamu nggak suka campur dulu. Gini Lu juga. sayang Nggak, sama adekmu kayak mana? Maksud saya gini Diam Kak Olan. kau diam. Kalau Kak Olan nggak mau lawan Bang Zumanya, lawan saya aja kan. Tadi katanya ya udah, yang lain diam, saya lawan Nggak ada pendeta untung aku sama kau Jibril, udah diam kau. Tuh. Aku nggak punya urusan sama Untung yang kau. ada Jadi lo hubungan sama ngapain Bang di Zuma. sini kalau nggak mau ngomong sama orang di sini? Aku nggak punya, aku nggak mau ngomong sama kau. Kau bukan Oke, siapa-siapa tuh siap. kau. Orang mau ngomong Siap. sama Bang Zuma loh. Saya yang nyahadatin yoga, tapi ya udah nggak apa-apa, silakan. Aku nggak mau Bang ngomong Jip. sama kau. Diam Bang kau. Jip, Bang Ilmu Jip. masih Siap. kecil, masih kecil. Siap. ilmumu. Bentar Kak Olan. Alfi mau ngomong Siap. sama Jibril. Kan kita di sini cuma ngontrak ya, dunia milik mereka berdua. Mir aja Betul. dah Bang Jip, udah. Iya, Mir aja udah. minta aja.
Gimana? Tanya aja deh Olan. Bertanya aja deh. Biar enak Apa gitu. lo bang? Ya apa namanya tuh? Apa ya? Apa? Rasanya paha ayam, paha orang, paha kambing. Bukan gitu. Terus? Udah geser-geser dulu, geser-geser sana. Ya, yang tahu dekat. Nah, gitulah. Deket pula dia lu sama abang aku loh. Nggak kurus tuh kau sama abang aku loh. Uni, tahan Uni, nanti ngamuk lagi. Dia kalau Uni. nggak merestui aku sama Yoga, nggak kurus tuh kau sama abangku. Tua bangkah, aku nggak punya urusan sama kau diam kau. Uni, udah Uni. Kasih space dulu. Jangan lagi kayak dipancing-pancing gitulah. Senang kali kayak gitu deh. Udah, Olan. Bertanya sama Bang Suma. Bertanya sama Bang Suma. Ya gini ya. Ya. Kok gitu aja kenapa? terus iya? Kok iya aja sih? Bertanyalah. Pertanyaan pertama. Ya. Umur Bang Suma berapa? Bukan. Apa Kok kayak gitu Kak? Kamu kenapa? Minum air putih dulu. Minum air putih. Nah gitu. Restui kau sama abang aku Kak, tenang aja. Tua bangkah, diam kau, nggak punya urusanku sama kau. Gini loh bang. Ya abang kan selalu tuh ngomong gitu kan tentang Yesus bukan Tuhan, terus ngomong termakan babi lah, itulah segala macem lah gitu kan. Itu maksudnya apa ngomong seperti itu? Karena gini bang, di agama kami, apabila dia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia bukan Kristen gitu loh. Ya, kenapa kok abang selalu ngomong Yesus, 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 Yesus dan Yesus gitu loh? Oke. Salah nggak kalau misalnya ada saudara saya nih yang mau jatuh ke jurang, tiba-tiba saya ingatkan, salah nggak? Ya nggak salah sih. Nggak salah. Nah coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Paulus bertanya. Apa jawaban Yesus? Akulah Yesus, orang Nazaret. Di situ Yesus mengaku Tuhan atau mengaku orang? Ya gini. Tunggu dulu. Iya. Roh Allah tadi itu kan ada pada Yesus gitu loh. Jadi kan secara material memang Yesus itu berwujud manusia, tetapi memang Roh Allah itu sendiri ada pada Yesus gitu loh. Baca Kejadian 6 nomor 3. Allah berfirman, Tuhan berfirman, Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri setiap manusia. Gimana dong? Ternyata dalam diri saya juga ada roh Elohim, roh Tuhan. Di dalam dirimu juga ada roh Tuhan. Apakah kamu juga Tuhan? Ya tidak. Nah, tidak kan? Makanya Yesus juga bukan Tuhan. Makanya dia menjawab. Coba buka dulu Bible. Kisah Rasul 228. Siapakah engkau? Tuhankah engkau? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret. Dia sebut kata orang di situ. Berarti dia menyebut dirinya bukan Tuhan. Aku orang. Aku Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya. Orang loh dibilangnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Ketika dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus, orang yang Aku Yesus, orang Nazaret. Nazorios dalam bahasa Yunani. Artinya dia mengaku sebagai orang Nazaret. Jadi kesimpulan kita sebagai orang yang berakal, Yesus ini orang. Kesimpulan kami sebagai Muslim, orang Kristen ini menyembah sesamanya orang. Apakah itu benar di hadapan Tuhan, menyembah sesama orang? Tentu tidak. Keluaran 20 nomor 22.
Nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau mengasihi Tuhan, dengarkan itu. Jangan ada ilah lain. Cukup Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub saja. Yang Yesus pun sembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus loh. Oke. Ada lagi? Yaudah, saya nyimak dulu ya. Nanti kalau ada apa, ya udah deh, saya apa dulu, nyimak aja dulu. Ya nyimak, nanti ada yang mau ditanya baru bertanya lagi ya. Bertanya lagi. Nah gitu dong. Ya kakak diam dulu ya. Diam kau nenek lampir. Nenek lampir diam kau. Oke, saya turun dulu ya. Tadi cuma dengar si Olan kan lucu juga gitu pertanyaan-pertanyaannya, marah-marah gitu. Olan lain kali kalau jadi orang Kristen, kalau ditanya siapa aja jawab. Ya kan, karena kan anaknya Tuhan katanya. Diam kau nenek. Oke, Olan. Diam kau nenek lampir. Nggak boleh kasar ya kalau orang Kristen ya. Harus buah-buah roh. Suka lagi. Aku nggak ada urusan kau untuk mengurus aku. Diam kau, nggak boleh. Anda nggak boleh kalau ngaku Kristen nggak. Menyuruhku, diam kau. Pak Kembuan, udah Pak Kembuan. Oh udah turun orangnya. Marah-marah segala macam itu hak aku itu. Kenapa kau marah-marah pula sama aku? Udah. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak Kembuan. Ya. Kak Olan. Ini Ari Tonang ini. Coba disapa dulu tamunya aja apa? Oh, Alfi. Apa aja dulu tamunya? Bang Ari Tonang, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari Kristen Bang ya? Iya, saya Kristen. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin diajak baku hantam? Silakan. Boleh saya on cam ini? Ya, silakan. Boleh Bang. Nggak ada yang larang itu. Oke. Gini. Kalau memang Muhammad kalian adalah seorang nabi, apa mukjizat nabi kalian yang telah dilihat oleh para murid-muridnya? Dan siapa para saksinya gitu? Terus bagus Bang. Coba jawab. Apa mukjizat Nabi Muhammad kalian? Kompak kali ini. Udah, itu aja Bang Ari Tonang? Iya. Silakan di mute mic-nya, dengarkan dulu jawabannya. Nanti ditanggapi. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Kalau kami Islam, umat Islam ditanya, apa mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat yang paling terhebat yang dimiliki oleh Yesus misalnya, itu dimiliki jauh lebih hebat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa membangkitkan orang mati atau Yesus di dalam iman saudara Kristen, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian justru menghidupkan batu-batu kerikil. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau orang mati dihidupkan itu biasa, ya kan ya? Karena namanya manusia, meninggal tinggal ditiupkan roh, kemudian orang itu hidup kembali. Dan itu seizin Allah. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan oleh para saksi, beliau Nabi Muhammad mampu membuat kerikil bertasbih, berzikir. Itu yang terjadi. Diriwayatkan kemudian hadis riwayat Tabrani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah pengajaran, dalam sebuah kelas halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih, menyebut asma Allah di telapak tangannya. Bersama kami saksi pada saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tuh. Mereka menjadi saksi, kemudian kerikil-kerikil yang ada di tangan Rasulullah ikut bertasbih. Apalagi? Mukjizat apa lagi?
Nabi Musa. Tunggu dulu. Emangnya batu kerikil bisa dihidupkan ya? Nah, itu dia buktinya. Ada saksinya. Kenapa? Kenapa? Anda coba lihat di dalam Yosua 24 nomor 27. Nah, ini kalau orang kurang ilmu begini. Ya, di dalam Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Oke. Dengar ya, guys. Kutanya dulu. Kok bisa batu mendengar? Oke, dengar ya guys ya. Batu kerikil katanya bisa dihidupkan. Luar biasa ya. Kutanya dulu. Oke. Kok batu bisa mendengar? Sekian dan terima kasih. Oh, nggak ada otak rupanya. Pantas Anda Kristen. Pantaslah Anda menjadi Kristen. Enggak semua orang Kristen sih kayak gitu. Sabar dulu. Di dalam pengajaran Yesus, Lukas 19 nomor 40, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berbicara. Kata Yesus loh. Ini kata Yesus. Batu ini akan berbicara jika kalian berdiam. Batu ini akan berseru-seru. Batu ini akan berteriak. Jadi kalau ada batu bertasbih, itu mujizat. Jadi kesimpulannya apa? Yesus membangkitkan orang mati. Baginda Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan kerikil sampai dia bisa bertasbih. Heran kan kalian? Heran kan? Heran. Saking hebatnya mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Anda menertawakan itu, tapi Anda ditampar sama Yesus. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berbicara. Dah. Yesus langsung pasang badan kan? Nah, itu buktinya bahwa saya dan Yesus itu satu. Ya gimana, Kak Olan? Mau menyambung dengan pertanyaan kedua atau mau menanggapi Bang Zuma? Gini ya. Gimana, silakan. Enggak semua orang Kristen kayak gitu loh. Ya mungkin aja dia mungkin kurang apa kan? Kurang ilmu, benar deh, iya kurang ilmu dia. Kurang ilmu atau dia kurang baca dibela sekarang ya? Kok bela Bang Zuma sekarang ya? Gini loh, jujur ya, saya emang juga tidak suka dengan Islam, tetapi saya nggak ada menghujat bilang batu segala macam ya. Nah, cuman ya gimana nggak mau kayak gitulah pokoknya ya ke Bang Zuma. Siap. Iya betul. Jangan kau baik-baikkan abangku. Oi, jangan kau baik-baikkan abangku sebelum kau restui aku dengan adikmu. Diam kau nenek lampir. Wah bangkah, aku nggak punya rumah. Abangku itu loh. Lahe. Olan, Dek. Iya. Tadi sebenarnya yang enggak. Tadi yang sebenarnya kan tadi kan itu dia lari tonang, awak juga lari tonang ya kan. Kupanggil lah itu lah ya. Manjunta dia, si Manjunta. Aku si Manjunta juga bentar lagi. Tua bangkah, aku nggak punya urusan sama kau, Nek Peyot. Dah diam kau. Aku nggak punya urusan sama kau. Tidak, yang tamu baru masuk itu laki-laki tadi, Uni. Dia kan Ari Tonang itu. Oh, si Ari Tonang. Ya, dia kan menanyakan mukjizatnya baginda Rasulullah. Nah, sudah dijawab sama Bang Zuma. Cuman mungkin dia heran, kok ada sih kerikil yang bisa hidup kan begitu. Karena dia kan batu, benda mati. Cuman maaf ya Olan ya. Cuman dia tidak berkaca ke agamanya sendiri. Kenapa? Ada Tuhan yang bisa mati, kenapa dia nggak heran gitu loh Olan. Itu maksudnya, karena Tuhan itu tidak mungkin mati deh, mustahil. Karena Tuhan itu kan memiliki sifat maha. Iya gitu. Gini loh Kak, Yesus itu tidak mati gitu loh. Dia tidak mati karena gini loh, Roh Allah itu ada pada Yesus sendiri gitu. Dia tidak mati.
Jadi yang di kayu salib itu yang mati siapa? Iya, tunggu, secara duniawi itu mungkin sudah mati kan, tapi roh Allah itu tetap ada dia gitu loh Kak. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, roh Allahnya masih ada juga di dalam dirinya. Ya gini loh Kak ya, kita tidak bisa kita pikirkan dengan nalar itu ya. Karena Yesus itu sendiri, dia gini loh. Iya, gimana jelasinnya ya, gini. Ya pada intinya aja lah ya, pada intinya aja, karena kan Yesus itu punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia bisa apa aja gitu loh. Nah, ketika Yesus itu mati kan dia dibangkitkan lagi. Masuklah roh Allah tadi gitu loh Kak. Tidak deh, waktu kamu menjelaskan Yesus punya kekuasaan ketika dia metong di kayu salib, berarti tidak ada lagi kuasanya dek. Kenapa bagian itu nggak dijelaskan gitu loh? Nah, sebentar dulu dek. Waktu kamu menjelaskan ini saja, sebenarnya kamu sudah bingung untuk menyusun kata-kata bagaimana cara menjawabnya. Karena apa? Karena tidak bisa diterima oleh akal, nalar pikir kita kalau ada Tuhan yang bisa mati. Tapi kalau manusia mati itu wajar. Karena hakikatnya manusia itu pasti akan mati juga. Tapi kalau Tuhan mati itu tidak mungkin, Dek. Jadi kalau kamu mengatakan yang mati kedagingannya tapi keilahiannya masih ada di dalam, itu mustahil. Karena apa? Karena keilahiannya dengan kedagingannya itu akan bekerja sama. Karena masih satu dengan Yesus keilahiannya. Jadi mana mungkin dia mati, keilahiannya masih di situ juga. Itulah sebenarnya kalau masih bisa diterima akal, Dek. Tapi kalau memang kamu tidak mau ya menggunakan akal, ya akan seperti ini terus jawabanmu. Yaudah, tunggu. Beri saya kesempatan untuk apa ya? Untuk berpikir. Bingung. Lah, Dek, karena Tuhan bisa mati. Oi, itu dia doh. Itu bukan memberikan waktu untuk Jangan kau berpikir. keras-keras tuh. sama kakak iparku Nora, kakak iparku itu. Ini